Yeah. Berarti seolah-olah orang tidak percaya dengan Artijo. Tapi begitulah kapasitas intelektual netizen kita ya. Jadi saya juga tidak bisa. Kompetensi saya juga saya memiliki paten, jurnal, book chapter. Iya. Ahli Anda punya ya? Buruknya atau silakannya ada yang numpang di kasus ini gitu. Jadi udah deh ini tetap ada, yang penting ini masih langgeng gitu. Karena berantai, muter kayak rantai setan aja gitu. Ada universitas negeri yang sudah bersedia untuk membuat eksaminasi. Menarik. Nah, kalau eksaminasinya juga mengatakan bahwa ini patut dibebaskan atau dibuka, ya. Wah, bagus. Bagus Ya. eksaminasi. Bagus. Yo, Mang Senti People. Lagi hidup sama Nyonya Yo, Dan. Mamang. Duh, tapi memang In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengkling. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok. Radio Santilinya ada di Deskripsinya. ya. Netizen beneran serius nggak dikasih kendor Kenapa? Baru kemarin 2 hari kan ibaratnya ke-replace per FYP-an duniawi per TikTokan Wamawimu dengan Danu dan Iya. Bapak Yosep. Mm-mm. Hari ini rame lagi soal Ice Cold. Ice cold. Back to the Ice Cold. Ice Ini Cold. blundernya kenapa sih ini sampai-sampai netizen kayak ngamuknya serius gitu. Iya. Bener-bener kalau di komen sih kan kayak di kasus kemarin juga up terus, kasus Jessica up terus kan flow-nya biasa seminggu paling lama 2 minggu gitu ya. Iya. Kecuali ada podcast baru lagi, klarifikasi baru lagi gitu ya wajar kalau tetap ada kan. Ini kan dari pihak sebelah kayak udah stop podcast ya. Iya. Karena semakin banyak podcast semakin Banyak blunder. tapi netizen gak ngasih kendor ya karena gak ada bahan baru, akhirnya jejak digital dinaikin lagi gitu. Iya. Di-crosscheck lagi, digali lagi sama netizen dengan tujuan balik lagi gak akan ngebiarin ini tenggelam gitu. Yang menarik nanti ada statement dari Om Hao. Om Hao. Wow. Wow. Sama dokter siapa? Dokter Stefani apa siapa? Lupa aku namanya. ya, Pokoknya Dr. nanti Scott. ada ya gitu. Tapi ini nih Nyo, feeling aku gara-gara ini yang menyulut kemarahan netizen. Alah anjir kemarahan meluncur. Cus. Nih, dari video ini saat menyenggol soal kapasitas intelektual netizen yang ditangkap oleh netizen kayak kesannya menghina gitu. Iya. Meluncur. Cus. Orang tidak percaya dengan putusan pengadilan, ini kan berbanding terbalik dengan orang percaya dengan integritas Artijo Alkosar. Iya. Berarti seolah-olah orang tidak percaya dengan Artijo. Tapi begitulah kapasitas intelektual netizen kita ya. Jadi saya juga tidak bisa. Ini jadi saat mengungkapkan sampai gitu. Yang ditangkap sama netizen kayak Ngeremehin lah ya. ya. Terkesan meremehkan gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Apa namanya? Berkomentar lebih lanjut. Iya. Saya kira itu hak mereka untuk menilai, tapi kita akan mengetahui ya sejauh mana kapasitas intelektual mereka. Jadi artinya Anda sekarang ngelihat Save Jessica ya, jadi ya. Saya ketawa. Ya, karena mereka yang bilang itu kan mereka tidak mengikuti. Jadi bisa bayangkan mereka hanya melihat 1,5 jam. Terus kemudian bisa beropini. Padahal dulu sidang itu kan ditayangkan oleh beberapa TV swasta dan everyday, tiap hari. Nah, itu yang saya agak kaget ya. Jadi rupa-rupanya memang memberikan dampak dan mencoba menggiring opini. Tapi saya kira ini mungkin kalau saya mendengar penjelasan dari kuasa hukum akan dipakai untuk peninjauan kembali. Ya tidak apa-apa karena memang putusan Mahkamah Konstitusi itu membolehkan peninjauan kembali lebih dari 1 kali. Oke, sekalian dikonfirmasi juga kan boleh lebih dari 1 kali gitu. Terus kalau mau mencoba menjawab aku ya karena pada saat 2016 gitu kan belum ada platform di mana semua netizen bisa speak up di platformnya itu. Ya. Udah ada IG tapi IG tidak tidak ada fitur FYP gitu di mana kita nggak follow bisa muncul di timeline. Iya. Sulit. Sekarang udah ada TikTok. Nah yang aku bilang belum tentu yang sekarang nge-trigger atau ngasih hashtag Save Jessica itu
yang dulu nggak pada nonton. Bisa jadi yang dulu udah nonton, keinget lagi, ke trigger, Iya. ya nggak makin dilihat lagi. Terus mereka merasa janggal, akhirnya mereka speak up gitu. Jadi dan ada kesempatan buat speak up gitu rame kan. gitu. Kan si Profnya juga nggak tahu kalau misalnya netizen itu yang nonton sidang sidang yang dulu atau enggak, kan dia nggak tahu kan. Jadi kok jadi kesannya mengeneralisir kalau semua netizen yang lagi nge-up kasus ini atau yang kasih hashtag Save Jessica itu semuanya yang nggak nonton sidang dulu sama gitu. ini, sama apa namanya yang kontra sama dia tuh di generalisir yang menurut yang aku tangkep ya, menurutku lo ya. Jadi kayak terkesan intelektualnya ya kurang Iya. gitu. Menurutku ya, apa memang flow-nya, karena ada beberapa jejak netizen juga, jejak digital juga nih sama netizen. Kok dari zaman persidangan tuh strateginya selalu merendahkan ya gitu. Kayak dari nanti ada kita play merendahkan ahli digital forensik, terus Dokter Jaya juga kayak memang flow-nya dia tuh serangannya tuh kayak dibikin kayak merendahkan gitu, terkesan. Ini salah satu sampelnya meluncur. Just. Ninyo, Yes. jangankan netizen. Kalau ngeliat ini aku jadi mikir, oh ya pantes sih. Dokter Jaya ada dibilang seperti orang yang ngomong sembarangan di pinggir jalan. Dokter Jaya loh, Astaga. tolonglah. Ini netizen, aduh anjir, ngamuk digali semua, diceki-ceki people. Play. Tapi kan Dokter Jaya tidak melakukan otopsi. Orang tidak melakukan otopsi, lalu dia berbicara, itu tidak beda dengan orang yang ngomong sembarangan di pinggir jalan. Oke. Dibikin sama netizen begini. Oke, ini gelar pendidikan masalahnya. Gila. Aduh, Dokter Jaya dibilang orang yang ngomong sembarangan di pinggir jalan karena tidak melakukan otopsi. Ya dia juga nggak ngotopsi kan, Dok. Iya. Prof Edi juga Betul. kan. Aku nggak ngerti nih. Sama kan dari awal. Dari awal kan siapa namanya? Dokter Jaya kan dia cuma bilang, Kak, saya akan mengungkapkan apa yang saya tahu di bagian yang di bidang yang saya tahu doang. Iya, gitu. dia mengungkapkan karakteristik sianida. Sama biasanya efeknya gimana kalau ke orang yang meninggal karena sianida tuh harusnya gejalanya gimana gitu. Jangan ngomong, kalau ngomong sama aja kayak orang ngomong di pinggir jalan, ya Allah. Ya berarti sama aja. Ya, aku mikir netizen aja Dokter Jaya ada digituin, gimana kita para netizen. Tapi memang mungkin strategi dan caranya seperti itu kali ya. Kalau kita flashback lagi nih Nyo. Ya. Ini jejak digital saat pasukan tim jaksanya lah ibaratnya ya. Ada saksi ahli digital forensik nih, ahli digital forensik. Dia menyerangnya sama juga kayak terkesan merendahkan. Tapi di endingnya sih diskakmat sih sama bapak ini. Nanti ada juga yang Dokter Jaya sampai emosi. Jarang-jarang lihat Dokter Jaya emosi kan. Walaupun tetap nggak meledak, emosi Dokter Jaya tetap nadanya rada tinggi dikit doang ya. Ini kita ceki-ceki people. Play. Ya, di instansi dan dosen. Enggak terkait tadi di instansi mana? Penulis independen, programmer independen. Instansi saya di jurusan Teknik Elektro Universitas Mataram. Universitas Mataram. Ya, Di bagian apa? bagian informatika. Informatika. Apakah saudara juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan analisa digital forensik pada Iya. pekerjaan saudara? Ya, Secara resmi di universitas atau di fakultas saudara? di universitas dan beban dari profesor di Jepang. Oh bukan, di dalam pekerjaan. Ya, itu pekerjaan. Oh pekerjaan juga, oke. Jadi tadi beberapa pekerjaan tentang digital forensik, mungkin bisa dijelaskan pekerjaan digital forensik seperti apa sih? Banyak. Enggak salah satunya. Berkaitan dengan bagaimana menyandikan data, menyimpan data, mengenkrip data dalam citra, di dalam video, mengekstraksi data, dan lainnya. Nah, terkait dengan pekerjaan digital forensik. Kan saudara di digital forensik, itu pekerjaan, nah ini saya jelaskan, itu pekerjaan selaku teknologi informasi dalam IT atau pekerjaan digital forensik? Digital forensik itu terdiri dari banyak ilmu. Ya. Dua Yang ilmu tadi yang jelaskan, berkaitan dengan digital pengalaman. forensik, bentar dulu. Digital forensik itu memiliki banyak cabang ilmu. Dua diantaranya adalah kriptografi, keamanan informasi. Ya. Yang kedua analisis video. Ini sangar sih, Ya. sangar. Tapi apakah dengan analisis saudara pernah untuk saudara pakai dalam kepentingan peradilan? Tidak. Tidak. Saudara tadi jelaskan, saudara bekerja dalam kaitannya dengan digital ya tadi ya, kriptografi dan lain sebagainya. Saudara bekerja di lab. Ya. Apakah lab saudara dalam mengerjakan itu sudah ada standar dari akreditasi? nyerangnya Yang mulia, Yo. saya kira ini kita bukan menginterview jadi saksi nih. Kita interview jadi tersangka. Artinya gini, nih. Kita artinya kan gini. Saya kita mohon ini izin, mau kami interview. jelaskan dulu. Mohon izin, Saya kami jangan Nih, di sini Pak Oto udah nyela kan kayak
Wah, ini yang aku tangkap loh ya. Sebelum kayak dia memberikan keterangannya itu kayak di interview biar orang denger tuh kayak seolah-olah ya menggiring opini biar kayak ini mah matiran, cemen gitu yang aku tangkap ya. Pak Oto kan di sini kayak mau membela. Tapi ini Bapak ahli ini nih aku selalu disangar dia kayak oke, terang dijabanin. Sampai habisnya di counter. Oke. Nih, ceki people. Lanjut. Kami jangan dipotong, tapi kami jelaskan maksudnya. Artinya yang kita nilai ini adalah sebuah pekerjaan atau sebuah hasil digital yang harus kompatibel dan syaratnya agak rigid. Di sini rigid bahwa kapasitas yang perlu disampaikan oleh ahli ini harus kami tahu. Karena apa? Untuk menilai sebuah ahli ada faktor orangnya, faktor pengetahuannya, faktor pengalamannya, kemudian baru kami masuk ke faktor keterangannya. Kan seperti itu undang-undang mengatur. Ya, saya bisa berkompetisi dengan ahli yang lulusan MBA. Oh bukan kami maksudnya berkompetisi. Giliran begitu, oh bukan. Padahal kan itu membuktikan kalau dia kredibel nih, dia bisa berkompetisi dengan ahli yang lulusan MBA. Oh bukan. Kalau logika gue gini loh Mang, kalau misalnya dia nggak ada pengalaman sesuai dengan yang Bapak itu tadi sampaikan, nggak mungkin jadi ahli. Blunder banget sih Pak Oto ngundang dia kalau nggak ada experience. Iya makanya kayak maksudnya gini deh, kayak contohnya guru deh gitu. Tapi guru nggak akan jadi guru kalau misalnya dia nggak punya experience atau pengalaman gitu. Memang dong. itu yang aku tangkap strateginya memang seperti itu. Ketika ada ahli apa ya istilahnya, diskreditkan atau apa ya, pokoknya jadi kayak menggiring biar ini terkesan kayak ini bukan ahli yang ahli, ahlinya ahli. Gitu. Soalnya Dokter Jaya juga digituin nama bapak ini juga kan. Fokus dong Pak, fokus. Ya Allah, Dokter Jaya digituin. Kita lanjut lagi. Lanjut. Tapi artinya kami harus tahu pengalaman saudara. Sudah, nggak usah berdebat. Disertasi saya itu Pak tentang konten video, kriptografi dan keamanan data. Saya percaya bisa karena ditanding. saudara Ya. saya. Bisa ditanding dengan yang lulusan MBA Pak. Oh bukan, kami bukan mau menanding, tapi kami bertanya. Sangar. Nah, ya. Supaya yang mengenai dengan apa maksud. Iya, nanti kami masuk ke situ. Oke. Ahli di dalam Ya, bidang ini. saudara tadi mungkin sudah menjelaskan ya, dan kami sangat percaya sekali dengan kredibilitas saudara, keilmuan, dan tadi sudah menjelaskan di monitor. Artinya kami hanya menanyakan beberapa hal yang perlu kami tahu. Kompetensi saya juga saya memiliki paten, jurnal, book chapter. Iya. Ahli Anda punya ya? Gila. Makanya sangar sih Bapak ini. Iya soalnya gini, kalau aku jadi posisi bapaknya juga kayak kesel juga Bapak ahli ya. Kayak ya kesel juga, apaan sih gue kan ahli di sini didatengin buat jadi apa sih namanya mengutarakan saksi mungkin kayak gitu ya. Terus di apa istilahnya kayak direndahin gitu. Ya sekalian gue jabanin gitu kayak ahli Anda punya nggak, kayak soalnya kayak dibanding-bandingin gitu kan emang aku dari kemarin. Aku nggak ngerti sih prosedur biar di ACC biar oke, ahli ini datang gitu kayak gimana, apakah ada pengecekan administrasi, bener nggak sih track recordnya gitu. Iya. Di off cam ya. Kalau misalkan nggak ada terus harus di cross check di persidangan, kayaknya makan waktu banget deh menurut aku ya. Betul. Jadi apakah perlu diulas lagi gitu? Benar. Anda kerjain mana gitu segala macam bla bla bla. Tapi memang itu yang aku tangkap memang strateginya, karena yang dilihat diaplikasikan ke Dokter Jaya juga seperti itu. Cuman aku bingung Mang, maksudnya gini loh. Ini kan harusnya persidangan itu membahas suatu masalah yang terjadi di situ, apa penyebabnya gitu kan? Ya kan namanya strateginya. Yang apa Bembeng Ong juga yang akhirnya berujung di deportasi, part of strategi sebenarnya sah di situ kan permainan strateginya. Sih. Cuman yang di sini aku salutin Bapak ini nih sangar banget nih. Saksi Anda punya nggak? Gitu. Iya anjir. Keren Bapak, itu keren. Ulangi. Kompetensi saya juga saya memiliki paten, jurnal, book chapter. Iya. Ahli Anda punya ya? Langsung diem anjir. Iya. Kenapa diem Pak? Kalau misalnya punya ya udah punya gitu. Nih, dia juga sempat speak up ada jejak digital yang meluncur. Terus? Nih dia yang nge-speak up soal apa Jess yang diduga menggaruk paha akibat terkena cipratan, katanya garuk-garuk paha. Oh ya, gitu yang katanya garuk-garuk itu. Beliau ngebongkar kalau itu direkayasa. Ini penjelasannya ceki people. Play. Jessica diduga melakukan penggarukan tangan dan paha. Ke arah kamera, Bang Rismon. Silakan dijelaskan. Ya di sini pada BAP ini nih orang. kamera 9 memiliki lebar 960 dan tinggi 576. 960 dan 576 dengan frame rate laju frame 10. Sedangkan kita dapati pada BAP yang sama dengan kamera yang sama dengan selisih waktu kurang dari 1 jam, kita dapati frame rate 25, laju frame 25 per second dan
Naik ya? Resolusi lebar 1920 dan tinggi 1080. Lebih Beda gede. ukuran dong kalau gitu. Beda ukuran dalam waktu kurang dari 1 jam. Artinya apa? Artinya indikasi yang sangat-sangat kuat terjadi rekayasa atau manipulasi data. Manipulasi data dalam bentuk Perbedaan ukurannya. Iya. Mungkin kalau zaman dulu orang-orang masih nggak terlalu paham tentang resolusi kamera gitu nggak sih, Mang? Betul. Kalau Karena, sekarang kan kayak udah bisa, oh resolusinya segini nih, segini, kayak kita mau nonton film aja resolusinya cari yang bagus deh gitu kan. Mungkin sekarang lebih paham jadi kayak oh iya ya gitu. Orang jadi lebih ngeh gitu. Tapi fokusnya kejanggalan di satu file gitu, perbedaan resolusi gitu. Seolah-olah file itu dijahit gitu kemungkinan kan di yang berselang sejam tadi frame rate naik dari 10 ke 25, resolusinya ke 1080. Dari ke 9 berapa gitu tadi. 960. Ini kalau misalkan bener diedit, yang ngeditnya lupa setting encoder pada saat mau nge-export. Ya enggak, yang satu people yang berkecimpung di dunia editing pasti tahu gitu. Gue mau ngupload di Toktik nih, otomatis resolusinya nyari yang potretnya berapa kali berapa nih gitu. Ya gimana ya? Tapi penasaran kan CCTV-nya yang mana? Yang ini nih meluncur. Ninyo, Yes. CCTV ini yang tadi di video sebelumnya yang dibahas sama Bang siapa? Rasman ya kalau salah ya. Nah ini fakta terungkap nih, jika CCTV sudah diedit, lihat jari Jessica yang bisa panjang begitu. Ini juga waktu itu di-mention Bang Otto yang katanya kayak nenek lampir tuh. Ini nih ceki-ceki people. Play. Jadi pada saat ini katanya ini yang menggaruk gitu. Garuk kan set. Panjang banget jarinya. Panjang banget jarinya. Segini dong. Iya, ini yang diduga ya, baru diduga tadi yang di-mention sama Bapak Rasman itu yang ada pengeditan untuk ini. Ini di extend itu. Panjang banget jarinya. Harusnya Jessica dicek nih apakah dia pemakan buah iblis manusia karet gitu kan. Ya nggak tahu juga ya. Gomu-gomu nanti. Dan ini itu CCTV itu di play pada saat persidangan 7 tahun yang lalu. Tapi nggak ngerti, memang sejujur apakah itu wajar gitu segitu? Oh masih wajar, orang ada yang jarinya segitu gitu. Maksudnya untuk ukuran Jessica wajar jarinya segitu kan nggak tahu juga. Tapi kalau nggak salah di sebelumnya Mang kayak mundur berapa dikit lagi, itu ada perbandingan yang jari kirinya tuh nggak sepanjang itu. Ada dia gerak gini kan kalau nggak salah tuh. Yang sebelah kiri yang ada jamnya tuh. Tadi lo. Nah ini kan yang diduga diedit kan yang tangannya panjang itu kan. Nah tuh itu panjang yang sebelah kanan ya. Nah kalau nggak salah itu ntar di yang tangan sebelah kirinya jarinya begitu juga, tapi nggak sepanjang itu. Nah tuh, ya kan? Enggak sih Nyo, nggak lurus dia Nyo. Nggak lurus ya? Nggak lurus. Kecuali kalau yang kirinya lurus juga baru ada komparasi, yang kirinya nggak sampai lurus sih. Jadi kita nggak bisa dikomparasi juga. Tapi ya pokoknya inilah yang jadi pembahasan itu poin ini CCTV ini kita mau nunjukin gitu ya. Itu panjang banget sih. Panjang banget. Mungkin itu terbiasa dia ngupil nyangkut. Oh, jadi panjang. Panjang kan jari gitu. Tahu juga gitu. Kita kasih nextnya. Nih yo. Sempet jadi bahasan Dokter Jaya sama Dokter Richard Lee ya masalah pertanyaan. Emang siapa sih yang pertama kali mencetuskan kalau anak lu diracun? Sebenarnya ada jejak digital. Di jejak terbarunya juga ada. Cuman yang bikin bingung netizen, jejak digital sama jejak terbaru beda nih nama orangnya nih. Padahal yang mengungkapkan ya sama-sama Bapak Edi Darmawan gitu, yang ngasih tahu siapa sih yang ngasih tahu dia pertama kali. Ini yang jejak digital, ceki-ceki people. Play. Saya bilang dok jangan dibelah-belah segala ya. Waduh, ini otopsi berat nih, yang perlu aja. Enggak, kata Pak Dokes bilang, kita ngelihat Mirna ini sehat, nggak ada apa-apa. Ya. Tadi kan kamu udah cerita segini-gini ya. Coba nanti kita lihat itu CCTV-nya seperti itu. Nah, tapi ini kita mau ambil yang penting aja bahwa memang minum kopi mati. Apa ada apanya gitu. Udah, begitu udah sampai jam 3 tuh. Makanya mereka lama tuh sampai 3 jam, 2 jam atau 3 jam. Wah, Ed, dia bilang anak lu nih lambungnya hancur, dia bilang. Korosi. Udah dapat kopek-kopek begitu belah-belah begitu berdarah hitam. Aduh, saya bilang gila. Kenapa? Racun. Cuma dia nggak ngomong racun apa. Nanti deh dulu biar ke Pak Krisna jelasin. Pagi jam 6:30 saya dikasih tahu Pak Krisna, ini lu diracun cyanida anak lo. Ini lu diracun cyanida anak lo. Ini lu diracun. Tadi ya namanya disebutin ya. Udah disebutin nama bapak ini ya. Lanjut lagi. Racun cyanida anak lo. Ini lu diracun cyanida anak lo. Soalnya ini masalahnya jadi bedah-bedah nih. Nah,
Tapi yang jelas itu dokter keluar tangannya darah semua itu. Dia buka perut Mirna. Ya. Diambil sampel-sampel, yang paling besar adalah di pencernaan. Itu sudah korosi berat, dikasih lihat saya. Terus ada kain putih ditaruh di meja itu. Dia bilang nih, Ed, saya sih curiga racunnya cyanida, tapi jangan diputuskan dulu karena harus ke lab print. Nah, kasih lihat sampai sini sama kan? Merah warnanya, Pak. Waduh, saya bilang ya udah dah, kita tapi diam dulu, tunggu keputusan. Baru paginya tuh saat Mirna kita dalam perjalanan saya di Bogor ke Gunung Gadung, kuburan keluarga, dikasih tahu sama ya wakil anak-anak gua lah di unit 1 yang dipimpin oleh Hendro Sukmono. Itu dia ngomong, anakmu diracun, anakmu diracun, anakmu diracun. Netizen cuma menanyakan kok beda, jadi siapa sebenarnya gitu doang kan? Yang anak buah itu yang ngasih tahu tuh siapa sebenarnya, yang video pertama apa yang ini gitu. Netizen mah pengen tahu doang itu, nggak cross check doang Pak. Karena kalau di awalnya mah ya sama gitu kan. Cuman kalau yang pertama kan diracun doang nih, kayaknya diracun tapi nggak diracun apa nggak tahu gitu. Besok paginya dikasih tahu sama Pak begitu yang tadi disebutin. Terus yang kedua, malamnya dokternya udah tahu ini racun cyanida tapi jangan diputusin dulu, itu aja udah beda gitu. Yang pertama cuma racun doang, nggak sebutin cyanida. Nah di yang terbaru ya berarti ya itu yang sama Pak Karini Ilyas tuh bilangnya diracun cyanida nih gitu, tapi jangan diputusin dulu gitu. Jadi ya agak beda juga. Mending kita kasih nextnya. Cus. Nyo, yes. Ini edisi netizen yang kangen sekali lihat beliau nih. 1 hari yang lalu dinaikin netizen, katanya kangen lihat Pak Edi ke podcast katanya ya. Ceki people. Play. Kan Mirna ini anak sehat, nggak ada urusan apa-apa. Kita ribut-ribut bahwa dia habis minum kopi sama temennya mati kan begitu. Ya kita mau cari apa yang diminum kan, minumnya kan itu kopi yang dibeliin Jessica. Ya dicari yang perlunya aja kali, ngapain dihancurin anak saya, mendingan gak usah otopsi, gak usah ada perkara ini gitu loh. Ya kan? Makalah itu hari juga polisi datang sampai ngerayu, maksa, udah kalau nggak ada kasus katanya gitu, ya udah kepaksa dong, daripada nggak ada kasus kan gitu. Daripada nggak ada kasus gitu ya? Iya harusnya, ini mah kalau aku gitu kan, daripada anak saya nggak tahu meninggalnya karena apa gitu. Iya, tapi ini dia kebalik ya. Nggak tahu ya, normalnya yang aku tangkap kan dicek dulu, bongkar dulu semuanya. Oh ini akar permasalahannya, baru cari dah di track recordnya nih. Kenapa bisa ada ini kan belum dibongkar. Terus ini gara-gara minum kopi. Nggak tahu juga kan. Nah kita kan intelektual ya. Lanjut lagi. Lanjut. Gitu, makanya diambil yang perlu, lambung, liver, hati itu diambil. Masa sampai kotak-kotak dibedah, gila apa? Ya mendingan gak usah kali, biarin aja udah Mirna, ya kan? Bukan gila, kan prosedurnya begitu. Iya, namanya otopsi. Kata dokter Jaya begitu, kata dokter Richardi begitu. Begitupun dokter Richardi mewakili guru besarnya, dia bilang udah ditanya, dia bilang begitu. Prosedurnya bongkar 3 rongga, bukannya gila kali, bukan gila. Kalau gila gitu enggak tuh. Aduh lanjut lagi Nyo. Lanjut. Kan semua orang mau tahu ini si Jessica punya kejahatan. Nah itu juga tuh. Kenapa? Oh langsung tertuju kepada Jessica. Iya harusnya kan ini kan semua Ntar juga dulu, pengen semuanya tahu. kan ini dulu kan ibaratnya kan belum ada titik terang. Terus tiba-tiba langsung sekonyong-konyong Jessica. Harusnya gitu. kan ya balik lagi. Ini kan semua orang juga pengen tahu si Mirna ini meninggalnya karena apa gitu. Baru nanti kalau udah ketahuan ya balik lagi yang tadi Mamang bilang, baru carilah siapa misalnya kayak gitu. Ini fokusnya di situ. Intelektual kita beda kita makan ini netizen. Lanjut lagi. Lanjut. Itu sudah cukup. Kalau soal racun itu dia tadi itu ahli ngambil et repertumnya aja ya. Ntar tunggu ahli saksi dari racun, ntar lagi habis ini bicara Pak Nur Samran. Nah itu jelasin detik demi detik. Tetapi begini ya, ya mudah-mudahan masyarakat mengerti. Mohon izin, besok terbukti Jessica ngeracun, sendirian datang, dia ngeracun, selesai persoalan. Nah itu ngomongin soal itu tuh, apa sedotan tuh, dia nyariin sedotan. Malah saya jadi teringat, sedotan itu kalau orang minum gelas kopi es,
hanya pakai gelas. Langsung Itu gitu. nggak bakal banyak dan mungkin dimuntahin sama Mirna. Wah, apa nih bau? Apa nih nggak enak? Ya keminum dikit lah, mungkin selamat Mirna nggak mati hari ini. Tapi karena pakai sedotan, dia masuk ke tenggorokannya, zet ke dalam, makanya meninggal. Hani enggak, orang Olivier enggak, ya karena dia udah tahu itu racun. Ngapa? Tahu dari mana ya? Nggak usah dibahas. Sekarang mau bahas sedotan mana, Nyo? Ya. Jadi tadi kata kalau pakai sedotan tuh langsung ke tenggorokan gitu. Gini berarti nyedotnya. Gitu loh. Gitu. Apa gimana? Kan bukan di sini doang kan ya? Ini. Iya di ujung dong. Namanya sedotan itu buat menyedot gitu kan, bukan buat Menurut ngerojok gitu. Tetep nggak tahu ya. Kalau Mama kan pakai sedotan juga tetap dirasain di lidah karena kan kita minum kopi gitu, misalnya pengen dinikmatin. Aduh enak banget kan lidah ya, indera Iya. perasa bukan tenggorokan. Bukan ini genggerong. Iya. Kerongkongan Maksudnya tenggorokan. Orang sepanjang-panjangnya pakai sedotan kayaknya nggak mungkin sampai nusuk ke tenggorokan Iya, deh Kak. kayak. Tapi nggak tahu lagi, nggak tahu juga. ya. Kocak banget lu. Lanjut lagi. Ngapain orang otopsi misalnya sakit ini sebenarnya? Kalau semuanya di black begitu, mendingan nggak usah kali, saya mah nggak apa-apa. Terkait satu lagi yang dikeluhkan oleh pihak pengacara Jessica terkait kandungan yang 0,2 hanya dalam. Belum selesai. Ini pengacara udah bingung. Orang mabok. Pak Oto udah mabok. Udah puyeng dia. Bukan saya ngeledekin dia mulu, habis saya kesel. Habis ngomongnya ya nggak bener mulu gimana. Kayaknya tuh cari-cari ya, dibayar sih dibayar. Tapi nggak usah sampai begitu kali. Kayaknya mau ini, anak saya mau diseksa lagi, ntar kuburan dibangkitin lagi di ini. Waduh, mendingan nggak usah. Ya kan, ini masalahnya. Pengacara udah mati akal. Kenapa mati akal? Dia ketakutan kartu A saya besok. Nah, tunggu aja lihat besok. Selesai udah. Ngapain panjang-panjang? Flow-nya mirip, mendiskreditkan gitu. Merendahkan biar opininya nggak tahu ya. Iya, Tangkep iya, sih iya. begitu ya. Flow-nya mirip-mirip ya. Mari kita kasih nextnya Nyo. Cus. Nih Nyo. Dokter Jaya langsung pada saat di persidangan di 7 tahun yang lalu digas juga nih. Ceki people. Play. Ayo jawab. Loh, saya sih tidak mau peduli dengan hasilnya yang digelas segala macam. Yang kita peduli adalah hasilnya dengan yang di lambung. Berarti Anda berpihak. Kalau begitu hanya membedakan ini yang hanya di gelas tidak saya tanggapi. Lah itu ini ngomong teorinya kalau si Adidas seperti ini. Kalau datanya seperti ini tidak cocok, Pak. Itu loh. Berarti Anda karena ahli tadi sudah menyampaikan bahwa tidak menguasai kimia analisis, saya serahkan ke rekan saya. Cukup, itu aja. Anda itu tahu nggak sih apa yang Anda analisa? Surat Keberatan yang mulia, Anda bawa datanya saya nggak? minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti Jangan itu. main bentak-bentak begitu, nggak sopan Pak. itu. Bukan seperti itu, Pak. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Ya, udah sekarang gini. Saya bentak-bentak saksi menghargai saya. Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Tuh. Gitu yang aku tangkap. Flow-nya memang kayak merendahkan Dan menekan gitu, gitu ya, menekan. Jadi biar nih opini publik ngelihat kayak iya nih orang amatiran nih kelihatan tuh gitu Iya, kan, iya, dipancing iya. emosinya. Kalau yang tadi yang Bapak Rasman yang ahli digital forensik dia bisa nyikat balik gitu kan. Kalau kayak Dokter Jaya kan ya dia mah lempeng sesuai dengan ininya doang gitu. Gue nggak peduli di gelas mau ada apa, gue peduli di apa namanya di jasadnya Yes. gitu. Karena ya balik lagi yang Dokter Jaya bilang, saya dokter forensik itu apalagi yang khususnya Dokter Jaya ya, ngotopsi ya manusia bukan Otopsi gelas gitu kan. gelas, Tapi Nyo Dokter Jaya nggak usah ngebales, netizen yang ngebales nih meluncur. Cus. Nih Nyo, ini yang bikinnya netizen. Buat bapak ini yang katanya ceplosan ceki-ceki people. Play. Agus sebagai pramusaji, mulai dari dia mengantar sampai dia meletakkan di atas meja dan menuangkan kopi itu ke dalam gelas yang telah berisi es batu. Kopi itu ke dalam gelas yang telah berisi es batu. Yang telah berisi es batu. Bapak fokus kalau kata kemarin tuh fokus. Jadi Ya, kebalik kan. Kemarin dia yang nyuruh fokus. Terus ngomongnya pelan-pelan. Cyanida, kopi ya. Es batu. Es batu. Ayo. Netizen yang bikinnya Pak. Aduh. Tapi memang enggak pas waktu dia ngomong es batu, alisnya gitu. Iya.
yang telah berisi es batu, yang telah berisi es batu. Pelan-pelan Pak Sopir. Gitu kayak kaget gitu. Allah, tolong netizen ini yang bikinnya. Kita kasih lagi. Yes. Ninyo, dibikin sama netizen, di-compile dengan caption fakta Rangga berbohong. Dari mimik wajah pun, oke dari mimik wajah mah karena kita nggak usah ini karena memang bukan pakar ya kan. Betul. Cuman ini nge-compare video nih, cek people. Play. Kalau Rangga 5 Januari sehari sebelum Mirna meninggal ada di mana? Kalau saya itu kebetulan emang lagi libur. Saya paling itu di rumah sampai sore. Bosen-bosen paling saya main warnet. Iya, saya main game online. Nah di sini Rangga bilang lagi libur ya. Sedangkan netizen nge-capture yang dari Detik News. Di sini ada dialog yang di-capture ya. Saya Rangga sendiri tanggal 5 itu dia masuk, ada absennya katanya tambahannya begitu. Kalau Rangga 5 Januari sehari sebelum Mirna meninggal ada di mana? Kalau saya itu kebetulan emang lagi libur. Saya paling itu di rumah sampai sore. Bosen-bosen. Jadi pertanyaannya jadi yang bener libur apa masuk? Iya. Iya, soalnya di Detik dibilangnya dari dialognya gitu kan di capture Rangga sendiri tanggal 5 itu dia masuk, ada absensinya. Iya. Gitu. Kan penasaran netizen. Jadi Mas Iya. Rangga libur apa masuk? Apa jangan udah lupa? Udah lama banget itu, udah lupa. lama Itu banget. dialognya kan. Masih ada lagi kita kasih. Terus Ninyo, karena waktu itu sempat rame soal itu siapa si Rangga tuh ada uang di rekeningnya 140 juta kata rekening barista ya. Ini ada penjelasan dari Pak Edi Jejak Digital. Ceki people. play. Tuh kan. Nih. Saya minta bank rekening. Dia punya Rangga 2 bulan tuh dapat. Ini dia. Ternyata nggak ada tuh duit apa yang Bisa dilihat kan, Pak? Bisa dong. Ya ntar dulu. Ini adalah rekening dari Rangga ya yang diduga menerima 140 juta, tapi bisa dilihat kan apakah ada atau tidak 140 juta rupiah itu? No? Lihat aja tuh 50.000, 400.000, 4 juta. Nah ini boleh dilihatkan ke kamera? Nah, ini rekening Rangga nih 2 bulan. Ini agak membingungkan juga ya. Desember. Karena nggak tahu ya apa memang pada saat itu rekening koran tuh berbentuk Excel begini gitu. Iya nggak tahu. Mungkin Iya, ada satu people yang masih aktif sebagai banker gitu. Apakah ada perubahan mau diinfokan satu people? Apakah oh iya memang sudah berubah dalam bentuk Excel seperti ini gitu. Karena setahu aku dulu sekali itu rekening koran nggak kayak gini bentuknya. Iya. Balik lagi kan kita dulu kan juga pernah taunya tuh cuman yang punya perusahaan, siapa tahu kalau perorangan memang bentuknya begini terus gitu apakah kan. boleh gitu yang minta bukan petugas kepolisian gitu kan minta rekening koran seseorang gitu yang bukan keluarganya gitu, apakah boleh gitu kan. sama Balik lagi sama pertanyaanku kalau misalnya memang ini mau diklarifikasi gitu kan, kenapa nggak Rangganya sendiri sih gitu? Wah kurang tahu saya. Takutnya ini kali nanti ini apa namanya apa Enggak ini takutnya bingung ngomongnya gitu kan, nggak terbiasa. Nanti lupa ya bilangnya. Lanjut lagi. Lanjut. Desember sampai Januari sampai itu orang datang. Terus segera masuk lagi ke ruang sidang karena memang sebentar lagi sidang ini akan segera dimulai. Pak Edi juga akan nanti memberikan keterangan lagi di muka sidang atau seperti apa? Enggak lah, Pak Oto tahu sifat saya lah. Saya udah periksa, dia bilang enggak lah. Orang yang mesti nafsu saya dong, bukan dia. Saya nafsu malah kalau bener Rangga, gue matiin Rangga. Masa dia bunuh anak gue duit 150 juta ya nggak? Mendingan minta sama gue deh. Oh iya. Cuman balik lagi ya kejanggalannya di bentuk rekening korannya gitu. Apakah seperti itu? Ninyo ini buat ngejawab para netizen yang bilang alah cuman podcastan doang gitu kan, nyari exposure segala macem, nambah traffic segala macem, nggak ada langkah konkret. Nah ini langkah konkret pertama pengajuan PK kasus Jessica ya. Sebentar lagi akan diajukan Pak Oto Hasibuan ini, ceki people. Play. Nah, kami ini akan persiapkan sekarang akan membuat eksaminasi kasus ini. Eksaminasi dengan universitas. Ya, salah satu cara. Ada universitas negeri yang sudah bersedia untuk membuat eksaminasi. Nah, kalau eksaminasinya cuma mengatakan bahwa ini patut dibebaskan atau dibuka, ya. Wah, bagus. Ya. Eksaminasi. Bagus. Ini eksaminasi dulu baru PK atau PK? Eksaminasi dulu baru PK. Oh, menarik.
Menarik, luar biasa. Jadi hampir mirip tuh kan dengan membolehkan semacam adanya amicus curiae itu kan. Menarik. Ini kan kalangan akademis ini kan. Eksaminasi oleh ilmiah. Perguruan tinggi negeri nih. Iya. Universitas negeri. Rencana kapan, Bang? Ya. Luar biasa. Sebentar lagi kita akan ini, sedang kita akan dirilis. Menarik kan bisa kita live kan gitu. Nah, ini buat Santai People juga ya, info ini bagus banget nih ya. Eksaminasi putusan ya. Eksaminasi putusan adalah pengujian atau penilaian dari sebuah putusan hakim, apakah pertimbangan-pertimbangan hukum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat, diuji oleh salah satu perguruan tinggi negeri gitu, sehingga nanti kalau misalkan hasil ujiannya memutuskan bahwa ini harus dibuka kembali, mau nggak mau itu wajib tuh dibuka lagi gitu, dan dikawal oleh netizen yang zaman now. Ini juga bisa mendukung nih artikel berikutnya meluncur. Nah ini nih masyarakat bisa melakukan eksaminasi publik terhadap Jessica Kumala Wongso. Jadi buat yang bilang netizen mah berisik doang gitu, nggak ada impact apa-apa dengan berisiknya. Ini ada artikel yang bilang ya dari Pose 6 ya, katanya masyarakat bisa melakukan eksaminasi publik. Ini ada satu artikel yang di capture. Setidaknya terdapat 3 kriteria perkara yang layak dieksaminasi, yaitu hal 35 nih. Kontroversi. Dalam hal ini berarti terdapat kejanggalan atau cacat hukum dalam tahapan proses peradilan atau hukum formil dan hukum material tidak diterapkan secara baik dan benar, seperti bertentangan dengan asas penerapan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kedua, memiliki pengaruh atau dampak sosial bagi masyarakat. Dampak perkara tersebut masyarakat bisa bersifat langsung maupun tidak langsung dan di level nasional maupun internasional. Yang C nih ya, ada indikasi mafia peradilan, contohnya seperti indikasi korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang atau bentuk pelanggaran hukum pidana lainnya hingga menyebabkan hukum tidak diterapkan secara baik dan benar. Kemudian apakah eksaminasi publik dapat dilakukan terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap? Terhadap hal ini terdapat 2 pendapat berbeda. Pendapat pertama, eksaminasi hanya untuk perkara berkekuatan hukum tetap agar tidak terjadi intervensi terhadap independensi hakim dalam menjatuhkan putusan. Yang kedua, pendapat kedua dapat dilakukan terhadap putusan peradilan yang belum berkekuatan hukum tetap. Namun dari kedua pendapat tersebut banyak pihak yang cenderung pada pendapat kedua. Hal tersebut menyatakan eksaminasi publik dapat digunakan sebagai second opinion bagi hakim di tingkat yang lebih tinggi dalam menjatuhkan putusan. Jadi dengan berisiknya netizen nih di luar sana nih bisa jadi pertimbangan, karena tadi kan ini udah tertulis ya di artikelnya ya, faktor-faktornya gitu. Jadi yang bilang netizen berisik doang nggak ada ngaruh apa-apa. Jangan salah, kalau tadi kata Pak Oto sedang diuji oleh salah satu perguruan tinggi. Nah kita tinggal nunggu nanti kabarnya hasil eksaminasi. Kalau dibuka kembali, siap-siap semua TV live streaming, semua FYP ini sih semua untuk mengawal apakah hasilnya akan sama atau berbeda. Kita tunggu saja. Yang menarik yang ditunggu-tunggu adalah tanggapan Om Hao. Om Hao meluncur. Ninyo, salam rahayu. Terawangan Om Hao tentang kasus Jessica ada motif harta dan kekuasaan katanya. Wow, korban mengetahui banyak hal. Wow, ceki people. Play. Om Hao, ini ada satu pertanyaan. Belakangan ini itu kan ada satu kasus yang udah lama sebenarnya, tapi tiba-tiba ya terangkat lagi di berbagai media dan menghebohkan lagi. Nah, tanpa menyebut nama kejadian itu, saya pengen tanya, kalau dari retrokognisinya Om Hao, kira-kira sebenarnya yang terjadi di kasus itu seperti apa? Dan siapa yang sebenarnya bersalah? Nah, tapi sebelumnya kita minum dulu kopinya Om. Dingin ini. Iya, kalau dari sudut pandang saya ya, atau sesuatu hal yang peristiwanya sebenarnya sudah lama. Bahkan saya sebelum ada di KTJ waktu itu, tapi saya sudah mengikuti. Ini sebenarnya satu peristiwa itu yang sangat gampang sekali sebenarnya kan diungkap. Menurut saya, sangat gampang banget gitu. Karena hanya menimpa satu korban di suatu tempat yang itu hanya satu juga, dan kejadiannya sudah sangat terlihat. Tetapi
banyak sesuatu hal yang menutupinya. Menutupi di sini tidak secara mistis, tetapi sudah terencana dengan baik. Oke. Tunggu dulu, aku potong. Berarti secara nggak langsung Om Hao bilang setuju kalau ini memang janggal gitu. Karena kalau nggak janggal mungkin bisa aja jawabannya, ya ini memang sudah berjalan sesuai dengan ini kok katanya. Iya. Harusnya kan? Karena tapi di sini Om Hao bilang ditutup-tutupi gitu kan. Dia tidak yang bilang yang itu hanya ini doang hype sementara, karena memang kasusnya memang sudah berjalan sesuai dengan yang seharusnya berjalan gitu kan. Iya. Jadi dia iya kan? Oke. Menutupinya dan tentunya melibatkan sesuatu hal yang dekat dengan itu. Baik yang melakukan itu sudah ada tutupannya di situ. Iya, berkaitan sesuatu hal yang dikemas rapi gitu dan tidak terjamah. Tetapi jika kita perhatikan secara halus lagi, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, Mbak. Kejanggalan yang pertama, rasa empati. Benar. Yang kedua, siapa yang akan ditumbalkan. Karena dia tahu banyak hal sih sebenarnya. Korban ini tahu banyak hal. Dia menyimpan sesuatu hal yang bisa menyelamatkan orang ini gitu. Dan berikutnya, banyak juga yang menggunakan atau memanfaatkan kejadian ini untuk satu kejadian untuk sesuatu hal yang lebih besar. Yang akan digapai untuk naik sesuatu hal yang lebih besar. Jadi dikemasnya seperti itu, tetapi harus ada sesuatu hal yang nurut. Tapi yang nurut ini juga bisa diajak kompromi. Udah bisa dideketin nggak, bisa dinego nggak orang ini gitu. Dan menurut saya ini nggak akan selesai ketika itu masih ada di satu area yang itu masih rapat gitu. Karena ketemu ini akan hilang, ketemu itu akan hilang, ketemu ini akan hilang, karena melibatkan sesuatu hal yang besar dan mempertaruhkan sesuatu hal yang besar juga. Tapi kalau boleh dicari ya, atau ditelusuri, nggak usah jauh-jauh, udah di sekitaran situ aja. Termasuk di sekitaran itu juga. Jadi ada ini, ada intinya lagi, ada yang di luar tapi nebeng. Gitu, kalau yang bisa. Dan dari analisis sesuatu hal itu juga banyak kejanggalan yang bisa ditemukan gitu dari kejadian-kejadian. Karena ini menggunakan unsur kimia ya, kalau kita lihat ya, dan unsur kimia yang dimaksud itu sesuatu hal yang mudah bereaksi sebenarnya, mudah sekali bereaksi, yang ketika dilakukan bukan oleh seorang ahli kimia, itu akan bisa mempengaruhi cedera secara fisik orang yang melakukan itu. Karena saya tahu, karena basic saya juga kimia, ketika mereaksikan senyawa yang dimaksud itu, kita harus ada di ruang asap, kemudian kita harus menggunakan APD, dan itu kalau kemudian dilakukan seseorang yang tidak kompeten di bidang itu, dia sudah cedera seharusnya, harus ada luka bakar atau apa itu, dan akan terasa gitu. Orang mendengar ataupun mencium, meraba, karena ini bukan termasuk gas yang silent killer juga. Jadi kejanggalan-kejanggalan itu bisa menjadi petunjuk, tetapi dari semua data atau petunjuk itu bisa di stop gitu. Itu sih nggak usah jauh-jauh, nggak usah banyak, dan motifnya juga tentang tentunya tentang harta dan kekuasaan gitu. Tapi buruknya atau cilakannya ada yang numpang di kasus ini gitu. Jadi udah deh, ini tetap ada, yang penting ini masih langgeng gitu. Karena berantai, muter kayak rantai setan aja gitu. Ya, kalau saya sendiri juga beberapa kali tanyain soal kasus ini, tapi kan ya ini di luar kewenangan saya. Tapi satu hal yang saya bisa bilang Om Hao, Gusti mboten sari, Tuhan nggak tidur. Pada akhirnya, ya korban pasti akan dapat keadilan. Ya, karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Aduh, luar biasa. Tadi kita udah diskusi ya tentang sesuatu yang dari sudut pandang medis dan juga dari mistis. Oke. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Fix. Ini mah Bapak F. Hah? Ceritain gitu, buka gitu semuanya gitu.
jadi justice kolaborator bisa nggak sih? Nggak tahu lah, aku jadi tahu bisa nggak sih? Yang jelas ya sedikit banyak pasti tahu lah gitu. Iya. Pasti bisa gitu. Waduh, itu udah kemarin dicontohin tuh kasus sama Danu gitu, gimana Danu ngebuka semuanya gitu kan, yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka, ternyata setelah mandek akhirnya ketemu pelakunya. Iya, kalau Danu kan posisinya dia belum jadi tersangka, belum dikenain hukuman gitu kan, jadi kayak mungkin agak berat. Nah ini kan sudah ada di dalam gitu kan, jadi walaupun dengan kasus yang berbeda gitu kan. Iya, setidaknya ya jangan takut deh Pak, karena kan nanti pas kalau jadi justice kolaborator kan nanti dikurangin gitu kan. Nggak tahu ya kalau dapat pertimbangan, tapi nggak tahu nanti tinggal nunggu netizen aja. Bisa netizen yang ngompor-ngomporin itu, ayo Pak gitu kan. Buka Pak. Temen ini yang bikin salfok, Om Hao tidak bilang yang kayak ya ini memang sudah seharusnya seperti ini gitu. Pengadilan sudah oke kok. Enggak, dia malah ngebahas kejanggalan dan segala macam detailnya, kan berarti secara nggak langsung bilang kalau ini memang janggal dari point of view Om Hao gitu. Dimana kita tahu Om Hao tuh nggak sembarangan ngomong, kalau dia nggak tahu ya nggak tahu. Iya. Nggak usah jauh-jauh katanya. Nggak usah jauh-jauh, di situ-situ aja gitu. Pokoknya harta dan kekuasaan lah, pokoknya intinya. Ada yang nebeng katanya tuh. Iya. Siapa tuh Mang? Nggak ngerti. Mamang mah main Dino nyok ke ini aja nyok, apa namanya? Ke intermezzo aja nyok, pusing meluncur. Nyok, kenapa ini Meng? Kenapa? Ceki. Play. Ya Allah, dia lagi tugas kayaknya suruh jaga ya. Itu kukunya dong lo yang nempel lo. Ya Allah, kasihan. Ini lagi dinas pagi, semalamnya kayaknya bablas. Habis nonton bola kayaknya. Habis ngapain gitu begadang. Jadi pas dinas paginya kayak begitu, nundutan kalau kata orang Sunda mah nundutan gitu. Gitu, tapi balik lagi. Kalau kamu di situ kayak udah nggak usah jaga, nggak apa-apa. Gitu, bobo. Aduh, Meng. Oyen gemoy. Kita kasih next aja. Terus. Ini ada orang yang kapok ngasih makan burung kakak tua katanya, ceki people. Play. Jadi lagi di resort kayaknya ya. Ngasih biskuit ke burung kakak tua nih. Ya kan? A few moments later. Ya Allah, banyak banget. Astaga banyak banget. Ya Allah. Astaga. Antri ya. Ini resikonya ketika ngasih makanan ke burung kakak tua yang ember gitu kan. Misalnya dikasih makanan. RW datang. Ya Allah, tolong. Mana cukup segini coba. Liar. Kita kasih meluncur kelasnya. Terus. Ini kekerasan dalam permainan yuk katanya, ceki people. Play. Cakep. Ini mau keluar. Ini dia lagi dihukum, gak boleh keluar. Kesel dia kayak ya elah gitu. Orang mau keluar. Tapi cakep banget kucingnya, sumpah. Cakep semua. Cakep dua-duanya. Bungkus dua-duanya kali ya? Bungkus. Berarti sekarang kita ke intermezzo aja kali ya, Nyo. Intermezzo ke Super Thanks, Nyo. Terus. Nyo, Super Thanks kita the one and only. One and only dari Fajun Kiss ya. WhatsAppnya Mang, Super Thanks pertama nih. Mantap, terima kasih Fajun. Salken everybody, Salken juga, thank you Perumnas. Langsung last ya, baru opening langsung lastnya. Lastnya dari Tuan Nugroho. Pagi Kak Fajun numpang lapak untuk berkomentar. Ya namanya juga beralibi nih Nyomang, apa aja bisa dong dibantah gitu, tidak terlibat sah-sah aja sih. Kesian si Danu jadi kambing putihnya. Intermezzonya keren, sangat menghibur. Salam S3P aja buat semuanya. Habis. Terima kasih kepada teman Enoli Sultan Santuy kita Fajun Kiss sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen, bertisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut ke kawan seperti biasa Nyonya dan Mamang. Gue terima kasih dulu dan ciao.